Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CGP sekalian dan guru BK dimanapun berada? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat menjalankan aktivitas. Pada kesempatan ini saya kembali hadir membersamai Bapak Ibu sekalian dalam menyusun program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya sekolah menengah pertama, di mana setiap awal tahun ajaran para guru BK menyusun program BK yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, program disusun berdasarkan analisis kebutuhan murid di sekolah. Komponen-komponen apa saja yang ada dalam program layanan BK ini? Yuk kita lihat bersama. Sebelum guru BK menyusun program layanan BK, maka terlebih dahulu guru BK harus mengetahui capaian layanan bimbingan dan konseling yang dijabarkan pada 3 tahapan internalisasi, khususnya dalam bimbingan konseling itu sendiri. Yang pertama mencakup pengenalan, yaitu guru BK memfasilitasi para murid untuk mampu mengenal, mengidentifikasi perihal yang murid perlukan, yang dibutuhkan oleh para peserta didik, seperti bagaimana membangun hubungan positif, memilih sekolah lanjutan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, akomodasi. Guru BK memfasilitasi para murid untuk menyadari serta meyakini kemampuan diri murid itu sendiri, menyadari potensi-potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, tindakan. Guru BK memfasilitasi murid untuk mampu menerapkan serta mampu menampilkan dan menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan mampu menentukan pilihannya tentang segala sesuatu yang diinginkan oleh murid itu sendiri. Setelah itu, kita masuk pada perencanaan program BK. Dalam upaya mencapai tujuan program bimbingan dan konseling, diperlukan tahapan kegiatan yang sistematis dan komprehensif agar program bimbingan dan konseling dapat terselenggara dengan baik. Selanjutnya, dokumen perencanaan program bimbingan dan konseling sebaiknya terdiri dari rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, action plan, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut. Perencanaan. Guru BK atau konselor perlu melakukan serangkaian kegiatan perencanaan yang terbagi atas 2 tahap, yaitu preparing atau tahap persiapan perencanaan program. Yang kedua, desain, yaitu tahap perancangan penyusunan program. Untuk persiapan, guru BK harus mendapat dukungan dari seluruh sivitas akademik, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, kesiswaan, dan juga guru mata pelajaran, dan termasuk wali kelas. Selanjutnya menentukan dasar rasional. Di sini Bapak Ibu menentukan dasar rasional mengapa Bapak Ibu menyusun program tersebut. Yang ketiga, menentukan visi misi. Bersama dengan seluruh sivitas akademik di sekolah, kita secara bersama-sama berkolaborasi menentukan visi dan misi BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Selanjutnya melakukan asesmen dan analisis, yaitu asesmen dan analisis kebutuhan siswa dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Lanjut, merumuskan tujuan.
tujuan-tujuan apa saja yang akan kita capai, yang akan kita tuju dalam pelaksanaan program layanan BK tersebut. Selanjutnya, menetapkan komponen dan bidang layanan. Di sini Bapak Ibu sahabat guru BK tentu sudah mengetahui yang mana saja masuk dalam bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Hal-hal inilah yang harus, komponen-komponen yang harus masuk dalam perencanaan. Selanjutnya, desain atau perencanaan. Dalam penyusunan program BK, guru bimbingan dan konseling perlu mengidentifikasi strategi atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan siswa dengan cara merancang rencana kegiatan atau action plan. Action plan ini disusun dalam kurun waktu tahunan, semesteran atau 6 bulanan, dan bulanan, serta harian. Yang kedua, merancang program tahunan BK. Ya, tentu program ini disusun berdasar pada hasil analisis asesmen yang kita lakukan, sehingga kita merancang hal-hal apa saja yang akan kita lakukan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Yang ketiga, merancang program semesteran dan bulanan. Setelah merancang program tahunan, kita boleh membaginya ke dalam program semesteran dan bulanan sebagaimana action plan, perencanaan-perencanaan yang mana lebih dulu berdasarkan pemetaan dari kebutuhan murid itu sendiri. Yang keempat, mengembangkan tema topik layanan BK. Di sini kita bisa mengembangkan tema topik layanan BK sesuai dengan hasil analisis kebutuhan atau analisis masalah siswa. Yang kelima, rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita boleh merencanakan evaluasi hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki dari program layanan tersebut. Selanjutnya, melakukan pelaporan hal-hal apa saja yang telah kita lakukan dan hal-hal apa saja yang belum kita lakukan, dan tindak lanjut. Tindak lanjut lebih mengarah kepada hal-hal yang belum kita lakukan, bagaimana selanjutnya, begitu juga dengan hal-hal yang akan datang yang bisa kita lakukan untuk lebih mensukseskan program layanan BK ini. Terakhir, menyusun anggaran biaya layanan BK. Tentu ini tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan program-program layanan BK. Untuk lebih suksesnya tentu kita membutuhkan anggaran biaya, misalnya pengadaan media-media atau ATK yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program layanan tersebut. Demikian apa yang saya bisa share pada sahabat guru sekalian. Pada penjelasan saya ini, saya kiranya mungkin masih banyak hal-hal yang kurang jelas dan perlu tambahan. Mohon kiranya sahabat guru sekalian memberi masukan, bimbingan, dan arahan untuk saya agar bisa lebih baik, lebih memahami tentang penyusunan program layanan BK. Untuk Bapak Ibu, sahabat guru yang membutuhkan program layanan BK seperti yang telah saya buat, Bapak Ibu bisa download di link yang telah saya siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.